Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Banda Sribawana, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini kita berkunjung ke rumahnya Mbak Nisrina Rahayu ya. Ini beliau seorang perempuan hebat, ini luar biasa ini. Kandangnya juga keren. Dan beliau sepertinya ini dikelola sendiri. Karena dengar-dengar beliau ini seorang janda teman-teman. Makanya nanti kita bincang-bincang, kita tanyakan kenapa seorang perempuan kok milih di ternak sapi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, komen ya. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Leksilo. Sekarang kita langsung masuk saja ke kandang Mbak Nisrina Rahayu. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini luar biasa ternaknya. Ini ngomong-ngomong, jenengan yang ngurus sendiri apa sih? Alhamdulillah ya. Saya ngurus sendiri, cuman ada beberapa orang sih yang bantu lagi saya repot apa gitu. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong udah berapa tahun ternaknya? Alhamdulillah udah dari tahun 2017. 2017. Ya. Kamu ngurusin sendiri untuk pakan, terus perawatannya gimana? Pakan kan kita sekarang online apa bisa kan ya. Jadi tinggal telepon datang, mungkin kayak saya contoh pesen onggo kan gitu, saya tinggal telepon aja datang. Sentra juga begitu, saya tinggal telepon TF atau gimana nanti kan diantar ke rumah gitu. Ini dengan total saat ini kapasitas berapa ekor ini? Ini kalau semua cowok full bisa 30 ekor. Kalau saat ini berapa ekor? Ini yang cowoknya ada 13 ekor. Jantannya 13 ekor. Ya. Ini udah lama ngisinya yang ini? Kalau yang 13 ekor jantan ini belum sih. Belum. Belum karena baru mulai lagi setelah panen kan masuk lagi dan masuk barang baru lagi. Rencana dikeluarkan berapa bulan lagi? Nyampe lebaran haji, Idul Fitri? Idul Fitri sebagian, yang udah besar-besar ini sebagian Idul Fitri. Nanti yang belum masuk standar ya Idul Adha. Tapi setelah Idul Fitri keluar kan masuk lagi yang baru untuk Idul Adha. Untuk nambahin panen di Idul Adha kan gitu. Jadi terus masuk keluar gitu. Jadi insya Allah nggak berhenti. Gitu rencananya. Ini kalau dari awal-awalnya dulu itu kenapa milihnya di sistem penggemukan? Dulu pertama itu saya main sama saudara di Kota Gajah. Dia kerja di peternakan sapi gitu. Selain dia dokter kerja di peternakan sapi, dia juga melihara sapi gitu, fattening di belakang rumah. Gitu. Kalau tak lihat-lihat, kok kayaknya dia memang sih modelnya besar, cuman kok menjanjikan ya. Ya suka aja kok, terus saya pengen aja terjun gitu, belajar gitu. Terus akhirnya saya bikin kandang segala macam. Ya dari situ saya lihat sepupu saya itu tadi, dia kan fattening. Terus waktu itu juga pertama kali saya juga fattening bibit dari Jawa juga. Oh, pernah ngambil dari Jawa? Pernah dari Jawa. Itu tahun berapa ngambil dari Jawa? 2017 akhir kayaknya ya. Karena 2017 pertengahan atau awal saya buat kandang. Pertengahan lah kayaknya saya buat kandang itu baru pertengahan. Akhir kayaknya saya ngambil dari Jawa. Itu pertama juga nggak banyak, cuma 11 ekor. Awalnya 11 ekor. 11 ekor awal itu. Lumayan dari situ lama-lama kok memang sangat melelahkan sih melihara sapi ini bagiku, apalagi perempuan ya. Yang pertama awal-awalnya juga saya single parent juga. Berat, melelahkan, tapi ya itu tadi kalau kita udah jatuh cintai kerjain apa-apa juga ya tadi itu pakai feeling. Saya nggak pernah lihat waktu, nggak pernah lihat maksudnya nggak pernah perhitungan waktu atau gimana gitu, enggak. Ini saja ngomong kene ya bingung aku jelasin. Awalnya dari hobi lah ya. Awalnya dari pengen. Jadi hobi. Pengen jadi hobi. Pengen jadi hobi. Hobi jadi jatuh cinta beneran saya. Mau pindah ya wes, mau lah nggak pengen nyoba yang lain deh. Ini untuk pemberian pakannya sendiri sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pagi itu setengah 9, maksimal paling siang, sore setengah 4. 2 kali.
Itu untuk pakan sendiri yang diberikan, itu pakai apa saja untuk pakan? Untuk pakan yang utama ongkok. Jelas saya pakai ongkok yang fresh itu. Selain itu karena ini ngejar gemuk ya, ngejar cepat, waktu saya hanya 2 bulan. Insya Allah nih target 2 bulan sampai Idul Fitri. Hanya ongkok, setrat yang saya oplos 2 macam. Terus ini sih saya usahakan singkong yang dicacah itu atau digiling itu. Tapi singkong makan. Oh, singkong makan. Ya. Itu belinya di lapak-lapak gitu apa teman untuk singkong makan? Enggak, pesan biasanya. Pesan. Nah, cuman ini kok harga agak melonjak tinggi ya singkongnya. Saat ini 1.400 kalau nggak 1.500. 1.450 kayaknya ini terakhir saya dapat info. Apa sih di bahasanya yuk? Apa bahasanya? Tonase. Biasanya Ya, tonase ya. tonase. Per ton ya. Iya, per ton. Tapi apa sih memiliki kendaraan? Edet Edet, ya? Nah, edet lah. Mau bilang ton ya, 3 tonan ya kalau nggak salah ya. 3 ton setengah lah kayaknya. Gitu. 3 ton. Terus untuk kandang sendiri, tak lihatin ini luar biasa ini kandangnya. Semua pakai cor. Ini keren teman-teman. Ini untuk kandang habis berapa ini untuk biaya ini? Kandangnya habis berapa? Ini mau jujur-jujuran apa? Ya jujur dong, Bohong. harus real. Ini dulu sama tukangnya saya sebelum bikin kan otomatis direkap ya. Pagar habis berapa, kandang saya mau bentuknya begini karena rekomend dari sepupu juga buat kandang yang begini kayak gitu. Oh iya, tanpa dikasih segala macam saya hitung-hitung total waktu itu katanya 73 juta. Tapi setelah terlaksana mulai dibuat kok 73 itu membengkak ya. membengkak jadi 100-an kali, nggak 100 lebih ini kandangnya. Ini sama pagar keliling ya. Enggak, pagar keliling lebih dari itu. Kandangnya habis tok, segitu. habis segitu. Luar biasa. Karena intinya besinya nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang pakai ukuran panci itu ya, nggak. Jadi apa ya? Emang semuanya yang bagus ya. Ya intinya ya untuk sapi loh. Ini aja saya takut cepat kok besi yang nancep itu. Karena gimana pun sapi itu kan ya Allah tenaganya kuat banget. Berapa kali saya mau ke tarik sapi udah. Ini besinya pakai yang besar-besar memang. Saya nggak pakai yang kecil. 100 juta teman-teman. Ini kandangnya aja udah Mungkin bisa lebih, luar nggak biasa, tahu bisa saya lebih. berapa. Belum sama pagernya ya. Belum sama pagar. Ini lokasi untuk kandang sendiri Seorang sing ada berapa ya? Piye, kandangnya piye? Lokasi Luasnya? kandang, luasnya Mungkin ada 1/4 nih kali ya, kurang lebihnya. 1/4 hektar. Mungkin. Di pagar keliling ya ini ya. Iya. Karena kurang lebih lebarnya hampir 50, terus panjangnya sekitar 75. Badannya meter. 75. Panjang 75, lebarnya hampir 45 lah, 45 lebarnya kalau nggak salah. Terus itu dalamnya kan tadi tak lihatin di sekeliling kan ada tanaman rumput itu. Nah, Itu jenis rumput apa itu? itu saya nanam rumput odot. Rumput odot. Ya, kalau dulu sih saya nanam yang panjang itu. Yang gajahan itu. Bukan. Kolonjono bukan. Kolonjono yang tinggi itu ya. Kolonjono. Aku nggak mau. Oh nggak seneng. Mungkin karena batangnya keras. Agak tak manja juga sih sapi ini. Jadi akhirnya saya rombak. Saya sempat nanam cantel. Saya dapat bibit cantel dari saudara itu yang karena dia dokter hewan jadi suka melancong kan. Dari Australia saya tanam. Ya memang sapi seneng, cuman kan gimana ya, batangnya lebih tajam daripada jagung, saya nggak sukanya. Kalau buahnya emang sapi seneng hasilnya, cuman kan batangnya ya keras juga. Akhirnya saya rombak lagi, saya tanami odot sampai sekarang. Jadi untuk rumputnya emang nggak sistem digiling itu enggak ya? Dulu waktu kolonjono tinggi itu tak giling. Digiling. Tak giling. Tapi kalau digiling bukannya itu bisa hancur untuk batangnya? Iya, tapi entah sapiku tetap manja. Oh gitu. Nah, mungkin karena emang tetap manja dari awal memang ya. Aku heran tetap ya. Jadi batang-batang yang tua itu tetap aja ketinggalan. Jadi enggak dah. Akhirnya saya rombak lagi. Akhirnya saya tanam odot. Ya terus akhirnya setelah kandang ini saya penuhi rumput odot, di kebun juga saya tanam. Oh ada tanaman juga di luar kandang ya? Di luar kandang. Ada berapa hektar? Enggak sampai sih berapa hektar, cuma sedikit-sedikit. Itu setelah timur itu juga setiap di pinggir jalan juga saya kasih dan saya tanami juga, tetap rumput odot juga. Jadi untuk hijauan
Emang udah ndak bingung sama ini? Alhamdulillah enggak. Ya karena gimana ya, tenaga perempuan, jadi saya harus apa ya, ready, saya harus nyiapin segala kemungkinan. Malah lah aku dadak ngari tuh wadah ning kawasan yo kayak rek gitu. Jadi aja saya tanam rumput. Jadi inisiatif tanam rumput. Iya, terpaksa dah kebun nggak nanam singkong tapi saya nanam rumput. Saya nanam rumput ada di beberapa tempat. Kalau luasnya enggak sih, enggak luas banget. Cuma kan rumput wadon kan enaknya habis kita babat, kita kasih pupuk urea, dia cepat tumbuhnya. Alhamdulillah cepat tumbuhnya. Jadi nggak pernah saya kehabisan kalau masalah rumput enggak. Ngomong-ngomong untuk perawatannya sendiri, untuk sapi-sapinya. Perawatan sapi, vitamin jelas. Untuk nambah nafsu makan itu jelas. Kalau seandainya ada yang sakit, antibiotik ready. Untuk obat cacingnya juga saya ready. Injeksinya juga saya siapin juga, karena intinya saya harus belajar bisa injeksi sendiri kan gitu. Sebenarnya yang kalau masalah kesehatan itu kakak saya banyak yang di kesehatan. Oh gitu. Jadi bentuk cingkung obat biasa, cuman sebenarnya kalau masalah injeksi sapi juga yang baru bagi saya. Cuman nanti sebentar kita manggil mantri, aduh, kosnya agak lumayan ya. Gitu akhirnya kok ya anggaplah belajar sendiri, yang ternyata ya bisa kita lakukan kan gitu. Karena intinya sapi juga apa ya, harus rutin juga kita kasih vitamin, nggak nafsu makan, kita suntik sendiri. Kan apa ya, bisa apa jenenge ahli apa ekonomi ini, memanage keuangan. Kan begitu. Untuk mandinya sendiri, ini sapi-sapinya berapa hari sekali? Jujur ini seminggu belum mandi. Seminggu belum mandi. Seminggu belum mandi. Biasanya? Biasanya ya seminggu bisa 2-3 kali mandi harusnya. Seminggu ya. Ini seminggu belum mandi. Kenapa kok belum dimandiin? Satu, lagi musim hujan. Setiap jam 3 sore biasanya kita sering hujan ya. Terus udah itu ya dia baru juga masuk kandang, baru semingguan juga. Saya takutnya dia sapi itu juga tuh kayak kita pindah ke tempat baru, jadi dia butuh adaptasi. Untuk makan aja dia adaptasi. Jadi ini ada beberapa ekor juga yang makannya masih kurang, adaptasi lingkungan, makan, kan begitu. Karena dari tempat dia awal sentratnya udah beda, di sini saya tambahin dengan sentrat yang lain, kan begitu. Jadi kayak gimana ya, perasaanku melihara sapi kayak ngomong pagi kan gitu. Bener-bener kan saya mau mandiinnya kepagian takut dingin, mandiinnya kesiangan kita pasti keburu hujan kan gitu. Biasanya jam berapa kalau mandiin sapi-sapinya? Sapi biasanya, kalau biasanya sih habis makan pagi selesai ya kan, dibersihin kotorannya langsung setir. Biasanya begitu. Tapi karena cuaca selalu tidak mendukung, jadi saya terus nunggu panas dulu, nunggu cuaca panas baru dimandiin. Iya, kasihan sih. Ini untuk pengisian kandang. Ini sudah berapa kali sampean panen? Aduh, ngitungnya Berapa kali? Enggak dihitung kali ya. Nggak kehitung. Keluar masuk itu jujur saya nggak pernah ngitung, karena saya sendiri ternyata saya udah lama ya mulai sapi ini dari 2017. Saya ditanya orang baru berapa tahun, udah berapa tahun Bu? 3 tahun, ternyata kok udah lama kan. Jadi jujur saya nggak pernah ngitung dah. Untuk terakhir kemarin itu berapa ekor yang keluar? Kemarin sebelum lebaran haji saya panen 9 ekor. 9 ekor, jantan semua ya? Jantan semua. Kemarin 9 ekor. Jantan semua. Saya melihara selama 4-5 bulan. Kalau yang ini nanti rencananya berapa bulan? Ini sebagian yang udah besar-besar kayak gini Idul Fitri keluar. Berarti berapa bulan tuh kalau Idul Fitri? Kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulanan. 2 bulanan. Ini ada target nggak per ekor untuk bobot berapa kintal mungkin? Ada ini, jujur ada ini. Per ekor jatahnya
harus naik 1 kintal per ekor selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Berarti untuk pakan memang di ini ya, istilahnya dikasih dijojong. Dijojong. Jadi maunya sapi lah. Itu per ekor berapa Pak pemberiannya biasanya? Biasanya normal 1 bak sih. 1 bak. Cuman kok ini 13 ekor ada hampir 10 ekoran lah dia yang 1 bak itu selalu habis minta lagi. Jadi akhirnya tak jojong. Kalau dia 1 bak habis, pertama tak kasih setengah bak kan, habis lagi. Gitu jadi misalnya pagi saya kasih 1 bak habis ya. Tak kasih setengah bak lagi, habis. Jadi makan sore, akhirnya saya tambah 1 bak full di saat 1 kali makan. Berarti 1 kali makan bisa 2 bak ya per ekor. Iya. Sehari 4 bak teman-teman. Sehari 4 bak. Untuk pemberian sentratnya sendiri, itu kan dicampur, sistemnya dicampur. Itu per ekor berapa kilo sehari? Kalau 1 kali makan 2 bak bisa sentrat yang pertama itu 4 kilo. 4 kilo. Sentrat yang pertama 4 kilo. 4 kilo. Berarti masih ada campuran sentrat yang Ya, lain ya? ada sentrat yang kedua yang tinggi protein itu Gitu. untuk 4 bak 2 kilo. Jadi Jadi sehari per ekor 6 kilo ya? Per ekor 6 kilo. Luar sentrat. biasa ini. Ya gimana ya? 2 bulan 1 kintal loh gila. Emang ditarget ya? Iya. 2 bulan harus keluar 1 kintal per ekor. Iya. Yang besar-besar ini karena jatah Idul Fitri. Ini kalau boleh tahu lagi, untuk modal habis berapa ini? Sapinya, Nah, jantannya ini. biasanya lek jarene wong Jawa ki ra ilok lho Mas Mboten ngomong ilok. iki Mas. Ngomong kuwi gak ilok lho sakjane. Ini saya beli timbang. Mau beli timbang? Saya nggak beli jogrok. Karena intinya lebih mudah menghitung kan gitu. Mudah hitungannya lah, jadi saya beli timbang. Kalau yang kemarin-kemarin kan saya pakai beli jogrok. Yang ini timbang. Yang ini timbang. Di harga berapa waktu ditimbang kemarin? Ini rata-rata 23-24, 23 sampai 25 yang besar-besar. Besar-besar ya? Iya. Karena ini yang paling kecil hanya 1 ekor. Dengan bobot 4 kintal kurang 1 kilo. Ini di rata-rata bobotnya berapa? 5-an, 5 lebih. 5 lebih. Ya, 5 lebih. Karena intinya yang punya bodi kecil kayak gitu belum tentu dia kecil bobotnya loh. Antep, bahasa Jawanya antep. Berarti nanti dikeluarkan kurang lebih untuk bobot di 6 kintal up ya? Ya, insya Allah. Semoga target saya. Keren ini ternaknya, luar biasa. Jadi kayak kerja roti. Maksudnya gimana? Ya kan jadi mempeng lah bahasa Jawa. Saya harus kerja mempeng kan ngono. Karena target ya? Iya, karena ada targetnya. Dapat target 2 bulan 1 kintal. Target yang cukup lumayan. Oh ya, ngomong-ngomong ada pesan-pesan buat teman-teman sesama peternak untuk lebih semangat ternaknya. Pesannya yang saya alami selama ini, nggak ada yang kita sukses itu dengan cara yang mudah. Pasti ada jatuh bangunnya itu jelas. Intinya tetap semangat. Terus? Apa ya? Ya tetap semangat. Tetap semangat intinya. Tetap semangat. Keren. Oh ya, satu lagi untuk kendala sendiri di kandang jenengan selama peternak ini ada nggak? Kalau kendala, alhamdulillah nggak ada. Di aman ya? Aman, karena intinya segala fasilitas yang saya penuhi, tak lengkapi juga sih intinya untuk memudahkan saya ya. Jadi aman, alhamdulillah aman. Untuk hal yang paling kecil pun aman kok, alhamdulillah aman. Karena otomatis sudah saya apa bahasa Jawa nih. Tak prediksi sekolah awal saya repotnya bagaimana kan gitu, apalagi saya kelola sendiri kan gitu. Saya yang harus bisa ngerjain sendiri, jadi tempat minum ya tak permudah kan begitu. Tempat minum aja tak otomatis biar saya nggak makan waktu yang maksudnya makan waktu sia-sia sih, makan waktu banyak karena intinya kandang juga harus selalu bersih, sapu jelas, kotorannya kok bisa kan sehari sekali, seharusnya mandinya harus sering juga. Nggak ada kendala, alhamdulillah Di aman ya? aman. Yang paling sulit ada nggak?
Paling sulit itu kalau saat hujan. Pas musim hujan. Hujan, saya belum nimpal, belum ngaduk kotorannya, belum nyetim. Nah itu yang paling sulit, saya cuma diem nunggu aja kan begitu. Kok kotorannya diaduk? Karena saya buat biogas. Oh, dibikin biogas Ya, kotorannya. buat biogas. Karena saya pengen manfaatin kotoran itu biar multifungsi sih sebenarnya. Selain gasnya bisa saya pakai untuk masak, teman-teman juga rekomen. Yang buatin juga teman saya sih. Oh gitu. Jadi kan saya ngirit di pengeluaran untuk beli gasnya. Alhamdulillah sejak punya kandang sapi nggak pernah beli gas saya. Gitu ya. Nggak pernah beli gas. Orang bingung beli gas, saya nggak. Saya nyantai. Santai ya. Idul Fitri orang sibuk beli gas, kemana-mana nggak ada. Saya mau ngerendang cuek aja, ngerendang kue. Mau ngapain bikin ketupat, saya cuek aja, alhamdulillah. Jadi semua bermanfaat ya di kandang Ya. ini ya. Termasuk kotorannya. Kotorannya juga kan bisa langsung pakai kalau udah kita ambil gasnya. Jadi dia udah nggak panas lagi, jadi udah kayak difermentasi. Dan lumayan juga kok harganya, banget lumayan. Itu per karung apa gimana? Kalau petani kecil sih mungkin kayak teman-teman ya dia nempel sih per karung. Tapi kok seandainya kirim keluar biasanya satu dump truck gitu atau satu L300 Satu L300 nyampe berapa itu biasanya? 750.000 750.000 ya. Itu posisi basah. lembab. Oh lembah. Lembab. Tapi kan lembabnya nggak ngumpul sudah. Jadi apa ya? Karena udah kita ambil gasnya, dia itu tuh nggak ngumpul-ngumpul kayak kotoran sapi yang umumnya nggak kita ambil gasnya itu enggak kayak gimana ya? Kalau kering aja lebih lembut dari pasir. Oh gitu. Wah, jadi lembab itu posisi piye bahasa Jawa? Apa ya? Kayak potongan kue bolu tapi wis iso mabyur kan lho, walaupun enggak pure ngono kae enggak piye bahasane jelas kene ya. Oke lah pokoknya itulah ya. Pokoknya ngono lah. Itu aja lo banyak pesenannya aku cuman habis nggak ada kata gue. Ini keren teman-teman ternaknya ini luar biasa. Oh ya ngomong-ngomong terima kasih banyak udah diizinkan review di kandang jenengan juga sudah berbagi ilmu ke teman-teman. Semoga ternaknya kedepannya makin sukses makin lancar. Saya mau mohon pamit. Amin. Terima kasih, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak teman-teman ya, semoga video kali ini bermanfaat. Ini ternaknya luar biasa ini. Luar biasa, keren. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Silo ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.